bisa berat. Doa mulai. Berdoa cukup. Hari ini kita akan mempelajari tentang pump mekanik simulator. Sebelum saya masuk ke materi, adakah anak-anak hari ini yang tidak berangkat? Ayo. Satu orang aja ya. Ya. Anak-anak semua yang ada di sini sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum saya masuk ke materi, kita akan mengulang materi yang kemarin. Materi yang kemarin masih ingat siapa? Oke, sistem perumasan. Oke. Masih ingat komponen-komponen sistem perumasan yang ada kemarin? Masih. Mas Denis, bisa sebutkan? Air filter, alternator, regulator, house manifold, ventilation house, sama intake manifold dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Oke, kalian masih ingat dengan komponen-komponen yang kemarin kami sudah jelaskan? Nah, ini juga ada aliran untuk sistem perumasan. Ya, komponennya untuk aliran sistem perumasan bisa kalian sebutkan, Mas Luksit. Yang pertama oil tank, oil stasioner, oil pump, dipstick atau level heat. Selanjutnya oil pressure switch, dan yang terakhir oil filter. Selanjutnya tentang cara kerja sistem perumasan. Masih ingat cara kerja sistem perumasan? Iya. Oke, yang sebutkan Mas Niko. Yang pertama, minyak pelumas membentuk lapisan tipis untuk melindungi lapisan logam terhadap kontak langsung antara dua buah logam. Yang kedua, minyak pelumas mendinginkan komponen mesin. Yang ketiga, membuang kotoran-kotoran dari mesin. Dan yang terakhir, melindungi komponen-komponen dari korosi. Oke, bagus sekali. Kalian sudah bisa masih ingat tentang komponen-komponen perumasan. Ya, cara kerjanya. Oke, cara kerjanya luar biasa. Oke, ada macam-macam sistem perumasan atau metode perumasan. Oke, dan jadikan masih ingat salah satunya. Model tekanan. Oke, model tekanan, betul. Oke, ada yang kedua? Siapa yang mau jawab? Oke, siapa? Apa? Model percikan. Model percikan. Terus masih ada lagi? Oke, siapa? Enggak? Sama ada mohon Pak. Masalah enggak? Model kombinasi Pak. Oke, model kombinasi percikan dan Tekanan. Oke. Terus untuk pompanya, ya, salah satu bagian dari sistem pelumasan adalah pompa oli. Ya, pompa oli. Masih ingat tentang tipe pompa oli? Masih. Oke. Mungkin bisa disebutkan salah satunya. Silakan Mas Edi. Tipe roda gigi. Ada lagi yang lain? Tidak, Pak. Oke, silakan. Tipe rotor. Tipe rotor, betul. Mungkin masih ada satu lagi ya. Ya. Oke, siapa yang berani menyebutkan? Satu lagi. Oke, Mas Edi. Apa? Sirkuit, ya. Oh iya. Susah. Lanjut tentang oil filter, fungsi untuk menyaring Kotoran. ya. Masih ingat bagian-bagiannya? Siapa yang mau jawab bagian-bagiannya? Silakan Mbak Mega. Yang pertama cek valve, yang kedua elemen, yang ketiga case, yang Case. keempat radiator. bagus sekali. Oke, kita sudah mengingat apa materi yang kemarin kita bahas tentang sistem perumas. Selanjutnya kita akan ke materi yang baru. Apa itu? Oke, tentang mekanik simulator. Oke, tentang mekanik simulator. Mungkin kalian awam dengan yang ini. Kita akan belajar dalam
satu yang lain. Biasanya pas serius belajar itu harus begini. Kita sekarang dengan program namanya PAM Mekanik Simulator. Oke, nanti kalian sudah kami siapkan di samping, ya, ada beberapa komputer untuk kalian bisa belajar tentang mekanik simulator. Kenapa kita bicara ini? Kebetulan SMK Ngawen belum mempunyai alat yang untuk ini, ya. Sedangkan kita dituntut untuk mengetahui, ya, salah satu alat yang bisa kita ketahui, tapi kita bisa melihat semua bagian yang ada di unit tersebut, ya, itu menggunakan simulator. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Oke, nanti kalian buka di komputer itu. Kalau kalian buka, aplikasinya akan terlihat seperti itu. Oke, tadi ada bagian setting, ya. Kalian klik setting, kalian bisa mau nyeting model untuk mekanik simulator itu mulai dari grafiknya, ya. Itu resolusinya bagaimana, teksturnya dan sebagainya, kalian bisa pilih. Terus soundnya, suaranya, kalian bisa pilih mau seberapa keras level suaranya. Nah, setelah itu kalian ketik play, maka akan keluar seperti ini. Ya, kalian ketik start new game, ya. Itu ada beberapa karet, ada 20, setiap 25 karet, nanti kalian level kalian tingkatnya akan semakin naik, 50 dan 75. Semakin tinggi karetnya, maka kalian seperti mempunyai bengkel betulan. Jadi betul-betul kalian seperti mekanik sumber dan mempunyai bengkel sendiri. Kalian bisa apapun dengan apa yang ada di situ. Oke. Ini introduction-nya. Oke, setelah itu kalian masuk ke level 1, ya. Masuk ke level 1, di situ ada 3 stick, ada 3 hal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah fix the front left tire by using the balancing machine. Apa artinya? Balance roda kiri depan, ya. Itu harus kalian lakukan, ya. Bagaimana melakukannya? Nanti kalian bisa lanjutkan di mekanik simulatornya. Yang kedua, balance roda depan, dan yang ketiga adalah performnya, dites performnya. Oke, ini salah satu fasilitasnya, ada lift, ya, untuk mengangkat unit. Ini untuk bagian repairnya. Setiap kalian ada tulisan repair di situ, maka ada cek, maka perlu dibawa ke sini. Nah, ini store-nya, di mana kalian mau beli alat komponen-komponennya. Oke, kalian bisa pilih di situ. Nah, kalian kalau mau beli tinggal yes, kalau tidak no. Oke. Itu ada gambar radio. Ini kira-kira gambar apa? Oke. Kita juga bisa melihat untuk rodanya dibuat bermacam-macam tampilan. Kalau kita lihat di situ ada gambar kayak mata di situ, maka di pojok kanan atas, ya, kiri atas kalian itu ada tulisannya, ya, ada tulisannya. Itu adalah tulisannya Rondur. Oke, ini untuk selanjutnya adalah membuka rodanya. Jadi tadi kan harus balance roda depan kiri. Ini dibuka. Oke. Apa kira-kira gambar itu? Balance. Ini balancernya. Oke. Setelah dibuka, kalian nanti
balance, ya. Tinggal yes. Oke, yes. Oke. Setelah kalian balance, ya tak? Setelah kalian balance, perintahnya kedua tadi adalah test drive. Ya. Test drive, yes atau no? Yes. Oke, di test drive. Setiap kalian ketemu dengan warna hijau, nanti di sini, ya kan? Di sini nanti akan tercentang. Kalau kalian jalannya kemana-mana tidak melalui tanda hijau, maka mungkin kalian tidak akan tercentang dan hanya akan muter-muter sampai lama. Oke. Terus yang kedua engine, yang ketiga chassis, yang keempat steering system. Baru nanti kalian masuk ke level. Mungkin itu penjelasan saya untuk level 1. Nanti untuk level 2 kalian bisa sendiri, ya. Nanti langsung saja kita bagi jadi kelompok. Ini barisan pertama, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke. Mungkin bisa langsung ke kelompok kalian masing-masing dan ke tempat atau menyesuaikan ke tempat level kalian. Monggo silakan. Oke, kalian buka sekarang. Ya. Oke. Apa itu? Ada beberapa angka? Apa itu? Juga kiri depan lebih seimbang. Mengimbangkan. Terus Yang kedua, fix the front right tire using the bensin. ini apa itu? Itu roda depan kanan Lebih panas. Ya. Yang ketiga, test drive. Test drive. oke, akan lanjutkan. Oke, apa yang perlu dibongkar pertama kali? Yang perlu dibongkar pertama kali? Oke, sudah silakan. Untuk kelompok ini, apa yang sudah dilakukan Mas Madi? Tinggal balancing Mas, tinggal memasang Lepas, kembali. sudah balance, sekarang tinggal masang. Ya. Oke, silakan. Pasang. Oke. Pasang. Oke, apa artinya itu? Lewat tinggal test drive. Oke, itu tinggal test drive. Berarti dua sudah pasang. Oke, silakan lanjut ke job yang ketiga, test drive-nya. Itu untuk apa test drive-nya? Untuk menyentang yang job yang ketiga. Yang job yang ketiga untuk level yang 1. Oke, caranya gimana? Karena kita harus melewati hijau warna hijau. Oke, betul. Terus majunya dengan menggunakan tombol W. W. Terus belok kanan.
kiri, belok kanan, Belok D, kanan, D. belok kanan, D, belok kiri, A, mundur. Atau mundurnya S, Pak. Oke, betul, silakan. Nah, terus. Oke, hati-hati jangan sampai nabrak. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang sudah masih kelas, untuk mengakhiri proses sekalian. Itu apa artinya? Silakan mempersiapkan lagu bagi bagi. Semuanya untuk sikap sempurna. Power, lanjut. Terus. Oke, selanjutnya sudah. Yang terakhir, tes bearing system. Oke, selesai. Terus sekali. Oke, lanjutkan ke kantor selanjutnya. Oke, nanti kalau saya kesini yang lain tetap posisinya dua. Apa jawabnya? Oke, tapi sudah dilakukan apa? Yang pertama itu cek dulu, tes drive. Tes drive sudah? Oke, silakan lanjutkan, coba. Selanjutnya lepas roda bagian kiri. Oke. Lepas frontal. Oke, terus. Oke, kenapa nggak bisa langsung tadi swivelnya? Swivelnya gimana? Swivelnya gimana? Oke, swivelnya begitu, kenapa nggak bisa dilepas secara langsung? Oke, lepas apa itu? Oke. Baru kita lepas. Dan swivel arm.
Oke, silakan pasang speakernya kembali. Untuk level ini, level 2 sudah cukup. Ada yang belum sampai level 2? Kita akan kembali ke kelompok awal seperti tadi, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Silakan, kelompok 1, 2, 3, 4, silakan. Oke, kita akan melakukan diskusi. Ya, saya bagi jadi 2 termin. Yang pertama, kelompok pertama nanti akan membahas tentang level 1. Ya, nanti kelompok 2 membahas tentang level 2. Oke, kita akan diskusi untuk level 1. Oke, kelompok mana yang dari masuk? Oke, kelompoknya Mas Yadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang menyelesaikan level 1 tadi. Yang pertama itu kan kita suruh melepas baut roda depan, kanan dan kiri, kemudian lepas roda, terus kita pergi ke store dan membeli, dan kemudian roda tersebut dipasang kembali ke unit. Yang selanjutnya itu adalah test drive yang berurutan dari pertama braking, yang kedua engine power, yang ketiga chassis, dan yang keempat steering system. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang mau menanggapi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murid Effendi presensi 22 dari kelompok 4 akan menanggapi presentasi dari Mas Haji. Menurut kami, yang pendapat Mas Haji tentang lepas roda depan itu sudah tepat. Terus, kenapa harus beli roda baru dan baru memasangnya? Kenapa tidak memperbaiki saja? Ya, saya akan mencoba menjawabnya. Yang menurut kelompok kami, yang pertama itu ya Mas ya, karena antara balance dan juga mengganti atau membeli itu biayanya cuma beda tipis. Jadi untuk keamanan yang lebih tinggi itu kita lebih baik membeli yang baru. Itu pendapat dari saya. Tapi kan di jobsit itu perintahnya cuma suruh memperbaiki Mas. Berarti kan konsumen mintanya cuma. Kami dari diskusi kami tadi yang salah, kurang memperhatikan jobsit. Presentasi dari kami kelompok 5, apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, level 1 sudah kalian kerjakan dengan sangat bagus, walaupun mungkin tadi ada kelompok yang mungkin salah pemahaman. Jadi kalau kalian lihat jobnya, kalian sesuaikan dengan jobnya. Jadi kalau tadi level 1 jobnya adalah sudah ya. Oke, bagus sekali. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya untuk bahas di level yang kedua. Siapa yang mau ngasih? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Beri terus ke kelompok 1. Silakan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan di tugas yang diberikan oleh Pak Boy. Kami ke level 2. Review level 1 dulu ya. Level 1 tadi kan kita hanya memperbaiki komponen, lalu melakukan tes drive. Tapi kalau level 2 ini berbeda dengan level 1. Yang level kedua, yang pertama itu lakukan tes drive terlebih dahulu, yang kedua baru memperbaiki. Dan kelompok kami memperbaiki komponen swivel pada sistem pengemudi atau steering. Langkahnya yang pertama, kita melepas roda terlebih dahulu. Gak mungkin akan kita mau melepas swivel tapi roda gak terlepas. Terus yang kedua itu melepas front hub. Yang selanjutnya melepas front bearing, terus front hub clamp dan trans rod. Yang selanjutnya itu adalah melepas swivel arm. Selanjutnya lagi trailing arm, dan yang terakhir adalah melepas swivel. Setelah swivel terlepas, maka lakukanlah perbaikan di tempat yang sudah disediakan. Kalau sudah selesai, kita bisa memasang kembali sesuai dengan urutan yang tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin menyanggah atau memberikan masukan pada kelompok kami, Ya. Menurut saya urutannya dalam melepas tadi ada yang salah. Yang benar itu kalau mau melepas swivel itu habis mencopot melepas transrod langsung ke trailing arm, lalu melepas swivelnya, bukan swivel arm dulu lalu trailing arm. Dan itu menurut saya. Kepada Mas yang telah memberikan masukan pada kelompok kami, maaf, kelompok kami kurang teliti dalam memperhatikan urutan-urutan kerja. Terima kasih telah mengingatkan kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 membongkar atau menggunakan pak mekanik ini. Kita harus jeli. Tadi ada dua kelompok yang depan, level 1 dan level 2. Kita simpulkan apa yang bisa kita dapatkan hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Mungkin salah satu. Oke, Mas Dede dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyimpulkan apa yang telah kami dapatkan dari pembelajaran tadi. Karena kelompok kami tadi salah dalam urutan kerja, makanya dalam melakukan pekerjaan kita harus melakukan sesuai dengan langkah-langkah kerja dan sesuai dengan job yang telah diberikan. Karena dalam pemasangan atau pelepasan komponen itu jika salah dalam urutan, bisa jadi komponen itu akan rusak dan tidak bekerja secara sempurna. Sekian yang bisa kami simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulannya sangat bagus. Itu satu lagi silakan. Menyimpulkan kegiatan kita tadi khususnya di perbaikan level 1. Jika kita akan melakukan perbaikan suatu engine, kita harus memperhatikan permintaan dari customer. Jika customer meminta komponen yang rusak itu kita ganti, ya kita beli baru dan kita ganti. Tapi bila customer meminta
komponen yang rusak itu cuma kita perbaiki, ya cukup kita perbaiki dan kita pasang kembali. Kita tidak boleh sepihak langsung mengganti komponen yang rusak dan yang baru. Kita harus meminta pertimbangan dari customer karena unit itu milik customer bukan milik kita. Jadi intinya kita harus memperhatikan permintaan customer. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa dua kesimpulan itu sudah mencukupi. Yang satu, kita harus bekerja sesuai dengan pesanan customer. Ya, kalau kita mau lebih daripada permintaan customer, boleh kalau jadi lebih bagus. Nah, misalkan mereka customer hanya minta dibalas kalian ganti, boleh. Tapi terus yang kedua, tuntutan kerja juga harus disesuaikan dengan. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Kita berdua sebelum pulang, salah satu dari kalian pimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.